Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemisahan dan identifikasi zat warna dengan kromatografi lapis tipis atau KLT yang disusun oleh Laurencia Nainggolan, Pandes Aditya Simarmata, Muhammad Ridho Ramadan, Gayus Chandra, Igusti Ayu Mademila Kristiana pada praktikum metode pemisahan. Tujuan dilakukan praktikum ini yang pertama, menerapkan analisis zat warna makanan dengan metode kromatografi lapis tipis. Yang kedua, menentukan dan membandingkan nilai RF atau retention factor zat warna makanan dengan alizandrin rate sebagai standar. Adapun dasar teori yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut, dan di bawah merupakan gambar rangkaian alat dari KLT. Nah, di atas merupakan gambar dari proses analisis KLT. Sedangkan untuk identifikasi secara kualitatif pada kromatografi kertas, khususnya kromatografi lapis tipis, dapat ditentukan dengan menghitung nilai RF atau retention factor. Nilai RF merupakan ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa. Harga RF didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak senyawa titik awal dan jarak tepi muka pelarut dari titik awal, dengan dinyatakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode percobaan yang terdiri dari menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan praktikum sesuai cara kerja, dan mencatat data pengamatan yang didapat. Baik, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah chamber KLT, kemudian gelas ukur, lalu pipa kapiler, kemudian ada penjepit, lalu ada kertas KLT dan kertas saring, pensil, gunting, dan penggaris, pinset, pipet tetes, dan juga cup plastik. Sampel berupa zat warna makanan dan juga alizarin rate sebagai standar. Selanjutnya adalah aqueous, butanol, etanol, amonia, dan juga plat tetes. Kemudian dilakukan praktikum sesuai dengan cara kerja. Pertama, eluen dibuat dengan perbandingan 3:1:1. Lalu chamber KLT disiapkan, kemudian dimasukkan 3 ml butanol. Kemudian 1 ml etanol. Dan 1 ml amonia. Eluen ini merupakan fase gerak dari kromatografi lapis tipis. Kemudian larutan dikocok hingga homogen. Kemudian eluen dijenuhkan dengan memasukkan kertas saring ke dalam chamber KLT yang berfungsi agar fase gerak dapat terabsorpsi dengan baik pada fase diam nanti saat analisa. Selanjutnya disiapkan kertas KLT dengan membuat garis batas bawah kurang lebih 1,5 cm dan juga garis batas atas kurang lebih 1 cm. Kemudian berikan koordinat titik pada garis batas bawah, yaitu titik A dan juga titik B dengan masing-masing jarak adalah 1 cm. Selanjutnya adalah proses penotolan sampel, yaitu A sebagai sampel dan B sebagai standar. Ditotolkan menggunakan pipa kapiler perlahan agar tidak melebar. Ditotolkan sekali, kemudian dikeringkan, lalu ditotolkan kembali hingga dirasa sampel cukup pada kertas KLT. Setelah proses penjenuhan selesai, kertas saring diangkat yang ditandakan dengan kertas saring telah terbasahi semua oleh eluen. Kemudian, kertas KLT dimasukkan ke dalam chamber KLT, menandakan bahwa analisis kromatografi lapis tipis akan segera dimulai. Kemudian, chamber ditutup rapat. Terjadi pemisahan zat warna pada sampel oleh fase gerak. Setelah proses pemisahan zat warna selesai, kertas KLT kemudian diangkat dan dikeringkan. Lalu tandai dengan garis menggunakan pensil, batas pelarut, dan juga sampel saat proses akan dihentikan.
Didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut, yaitu jarak yang ditempuh oleh zat A sebesar 2,5 cm, jarak yang ditempuh oleh zat B sebesar 4,6 cm, dan juga jarak yang ditempuh oleh pelarut sebesar 5,5 cm. Adapun perhitungan yang dilakukan untuk menentukan retention factor dari data pengamatan yang didapat yaitu sebagai berikut, yang menghasilkan retention factor data A sebesar 0,45, sedangkan retention factor B sebesar 0,84. Dari kedua data tersebut dapat kita lihat perbandingannya cukup jauh dari retention factor A dan juga retention factor B. Adapun pembahasan berdasarkan hasil perhitungan nilai RF zat warna makanan yang digunakan adalah 0,84. Sedangkan nilai RF standar yang digunakan adalah 0,45. Karena nilai RF merupakan karakteristik suatu zat, maka dapat disimpulkan bahwa zat warna makanan yang digunakan bukan merupakan alizarin red karena nilai RF yang berbeda. Baiklah, didapat kesimpulan sebagai berikut. Analisis zat warna makanan dengan metode alizarin red dengan fase diam plat alumina dan fase gerak campuran amonia, etanol, dan butanol dengan prinsip kerja yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai RF zat warna makanan yang diteliti adalah 0,84, sedangkan zat warna standar yang digunakan adalah 0,45. Setelah dibandingkan, menemukan hasil bahwa zat warna yang diteliti bukan merupakan zat warna alizarin red. Sekian video praktikum kromatografi lapis tipis yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Paramasanti Om, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.